warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Nida dalam acara Bincang Ramadan Pelita, Be the Best Not Biasa. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Nah, adik-adik, tema Bincang Ramadan Pelita kali ini adalah tentang Muslim Idol atau idolanya para muslim. Nah, pemateri kita pada kali ini adalah Ustadz Agus Tommy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, tema kali ini adalah tentang Muslim Idol Ustadz, atau idolanya para muslim. Tapi sebelum Ustadz menjelaskan tentang Muslim Idol ini, kita saksikan dulu video cuplikan berikut ini. Enggak banget. Punya aku. Ya, punya aku tuh jin. Kamu punya jin? Ih, enggak. Dua. Jangan tahu. Biarin. Wah, dia mah bener-bener. Nanti aku sama Theo. Yang gerakan kayak gini yang mantap. Ganti mana sih? Jangan punya aku itu, aduh. Ambil aja, ambil. Adek, Mantap. adek, tolongin mama beliin minyak ke warung, minyak mama habis mau goreng. Iya, mau bentar kan ya. Sekarang ya adek ya. Iya. Oh. Calon ini calon. Kenapa? Calon iya kali. Mantap. Dikit emang nggak ada duanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adek, sholat deh, udah azan deh. Allahu Akbar. Ya, bentar. Sedikit lagi. Allahu Akbar. Adek, sholat deh. Iya, mau bentar. Buruan. Iya. Jangan. Iya, kenapa? Bubar kan ya? Kenapa kok bisa bubar? Nggak tahu kok, tapi habis ya. Mungkin bisa jadi. Yang ini terus sama yang masalah si BI itu. Oh iya, Sekarang masih ramai tau. Dipindah. Iya, Nah, gitu. Nah, terus padahal mah enggak pakai, cuman di ini pakai jadi dia keluar. Penjara nggak sih? Enggak di penjara kan, kamu di penjara aneh. Kan dia negatif gimana? Negatif. Oh, Rame banget sampai trending berapa gitu kan itu. Adek udah sholat belum? Udah sholat atuh. Tadi disuruh buat pergi ke warung, nggak mau, nggak jalan. Sekarang nggak sholat. Buruan sholat. Bisa. Mama matiin nih. Buruan sholat, buruan. Iya, betul. Jumpa lagi di Bincang Ramadan Pelita. Waduh Ustadz, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan cuplikan video yang miris banget kali ya Ustadz ya. Karena video yang tadi kita saksikan bersama-sama itu adalah nyata dan realita di kehidupan kita yang sekarang ini. Yang mana pemuda khususnya di Indonesia itu sedang tergila-gila dengan tren budaya Korea atau yang disebut juga sebagai K-pop Ustadz. Nah, tapi yang menjadi masalahnya Ustadz adalah kaum remaja di Indonesia itu menjadi fans fanatik dari K-pop. Yang mana kalau udah fanatik itu pasti berlebihan. Dan dalam Islam sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Dampak dari mereka yang mengidolakan K-pop secara berlebihan itu menyebabkan mereka menjadi lupa akan Tuhan, lupa akan beribadah Ustadz. Nah, pandangan Islam terhadap fenomena seperti ini tuh apa sih Ustadz? Dan sebenarnya ada nggak sih batasan ketika kita mengidolakan seseorang? Ya, tadi kita sudah melihat ya di video tadi ya, ada beberapa teman kita yang menyukai K-pop dari Korea seperti itu. Bagaimana pandangan Islam, boleh atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada salah satu keterangan dari usul fikih yang mengatakan bahwa al aslu fil amri al ibahah, ya, asal hukum sesuatu itu adalah boleh.
ya. Jadi silakan saja kita mengidolakan artis K-pop ya, tapi dengan catatan tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai meninggalkan ibadah. Jadi kalau seandainya dia menyukai artis K-pop itu berlebihan sampai dia meninggalkan ibadah, maka hukumnya tidak boleh. Contohnya ada orang yang menonton drama Korea gitu ya sampai semalaman suntuk, sampai dia meninggalkan ibadah sholat, maka itu tidak boleh. Dia menghafalkan lagu-lagu K-pop ya, sampai dia tidak mau sholat, sampai perintah orang tua ditinggalkan, dia tidak mau usaha, tidak mau mencari nafkah dan lain sebagainya, maka kewajiban dia tinggalkan, maka itu tidak boleh ya. Jadi intinya silahkan saja kalian mengidolakan, tapi jangan sampai berlebihan, apalagi sampai meninggalkan ibadah. Dan ini Bu ya, kita hati-hati dalam memilih idola itu. Iya, betul. Jangan sampai kita salah idola. Kenapa? Karena kata Nabi dalam salah satu keterangan, Nabi Muhammad pernah bersabda, ya, kata Nabi, al-amru ma'a man ahabba. Ya, nanti di akhirat seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau seandainya yang dia cintai masuk ke dalam neraka, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Kalau seandainya sang idola tersebut masuk ke dalam surga, maka yang mengidolakan juga masuk ke dalam surga. Makanya jangan sampai kita salah mengidolakan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kunna lakum tab'an. Sesungguhnya kami ini adalah pengikutmu. Kami ini adalah followermu. Setiap postingan yang kamu kirimkan kami selalu meng-like. Setiap video yang kamu upload kami selalu subscribe. Kemudian apapun yang kamu contohkan ya kami tiru dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemudian follower itu mengatakan, fahal antum maghnununa anna min adzabillahi min syai'. Apakah kamu bisa menyelamatkan aku dari siksa Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab sang idola? Kemudian sang idola itu mengatakan, sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Ya, kata idola itu, sama saja antara kamu dengan saya, sama saja antara follower dengan yang di follow, sama saja antara idola dengan yang diidolakan, sama saja. Kamu dan saya sama saja. Saya tidak bisa menolong kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya bagi siswa dan siswi, bagi kita semuanya untuk memilih ya idola itu. Carilah idola yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, benar banget. Jadi kita jangan sampai salah pilih idola ya Pak tadi, karena dalam hadis sudah dijelaskan kita akan membersamai orang yang kita cintai, dan Allah pun sudah bilang kalau kalian cinta kepadaku maka harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena idola itu adalah tuntunan dan sebaik-baiknya idola adalah Nabi Muhammad SAW. Nah Ustadz, tapi masih banyak banget anak sekarang yang belum mengenal siapa sih sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, boleh nggak sih Ustaz sedikit ceritakan biografi dari Rasulullah SAW ini? Biografi Rasulullah, ya, biografi itu kan mungkin riwayat hidup ya. Bagaimana sih riwayat hidup Rasulullah, sejarah singkat Rasulullah? Sebagaimana kita ketahui bahwa tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta, ya. Tak cinta maka kenalan ya, supaya kita tambah cinta, tambah sayang kepada baginda Nabi SAW. Maka kita harus tahu bagaimana sejarah singkat Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah ya. Dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ya, bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Nah, tahun kelahiran Nabi besar Muhammad SAW itu dikenal dengan tahun gajah, ya Bu ya? Iya. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada tentara yang dipimpin oleh Abraha mengendarai gajah. Kemudian niatnya itu untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu apa? Baitullah. Baitullah itu adalah rumah Allah. Ya, yang namanya rumah pasti akan ada penjaganya. Karena Baitullah itu adalah milik Allah, Allah sendiri akan menjaganya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ya burung ababil. Kemudian burung ababil tersebut dipersenjatai dengan
tarmihim bihijaratin min sijil, batu kerikil ya Bu, dari api yang sangat panas, dari neraka sijil. Kemudian Allah musnahkan itu pasukan bergajah itu yang dipimpin oleh Abraha. Faja'alahum ka'asli maqul, mereka itu seperti daun yang dimakan ular. Pada saat itulah Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Kemudian ayahnya namanya adalah Abdullah, kemudian ibunya namanya Aminah. Seperti itu. Jadi Rasul ketika masih kecil itu sudah menjadi yatim piatu, Bu. Iya. Yatim piatu ketika Rasul masih dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya. Kemudian pada usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya Aminah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib sampai 2 tahun, usia 8 tahun. Selanjutnya dirawat oleh pamannya siapa? Abu Thalib ya. Ketika usia 12 tahun Rasul belajar berdagang gitu kan, berniaga. Dan Rasul pada saat itu terkenal dengan sifat al-amin ya, karena kejujurannya. Pada usia 25 tahun ya, Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini luar biasa ya, perempuan yang sangat sukses. Kemudian dia memilih Rasulullah karena Rasulullah SAW itu memiliki sifat yang sangat jujur, mungkin seperti itu. Menikahlah Rasulullah dengan Siti Khadijah. Rasulullah usianya pada saat itu usianya 25 tahun, sementara Khadijah usianya 40 tahun. Ya. Pada usia 40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Maka turunlah surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu mungkin Bu ya, sejarah singkat biografi Rasulullah dari semenjak lahir sampai Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Itulah tadi sejarah singkat Rasulullah ya Bu, Ya, dari semenjak Rasul dilahirkan sampai Rasul diangkat menjadi seorang Rasul. Wah, Masya Allah. Dan untuk lebih hafal lagi biasanya dengan ada syairnya Bu ya. Oh, ada syair lagu, benar Syair Pak. lagu. Karena pada zaman sekarang anak-anak lebih mudah menghafal itu dengan syair lagu. Iya. Dan yang sempat viral juga lagunya ya Ustadz, yang Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Nah, itu tadi biografi singkat dari Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak lagi kisah-kisah Rasul yang bisa dijadikan inspirasi untuk kita. Itu bisa lihat di Google ataupun buku-buku biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, ada lagi nih Ustadz yang ingin saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih keadaan Arab dulu sebelum dan sesudah Rasul diutus, Ustadz? Di dalam Sirah Nabawiyah itu diceritakan bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus ke dunia ini luar biasa peradabannya. Dikenal dengan peradaban jahiliyah. Jahiliyah itu artinya apa Bu ya? Jahiliyah itu artinya Bodoh. zaman kebodohan. Mereka bodoh dalam akidah. Ya, kenapa bodoh? Karena mereka itu tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala. Berhala itu patung-patung gitu ya Bu. Mereka buat patung-patungnya, kemudian setelah mereka buat patungnya, kemudian mereka sembah. Mereka sembah, minta segala sesuatu kepada patung tersebut. Secara logika, jangankan patung tersebut mengabulkan doanya ya, untuk dirinya sendiri tidak bisa. Tapi itu merupakan suatu kebenaran menurut mereka pada saat itu. Kemudian kebudayaan ataupun akhlak yang tidak baik yang biasa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, perempuan Bu ya, perempuan sudah tidak ada lagi harganya. Wah, Masya Allah. Di hadapan orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Ya, mereka rela membunuh anak perempuan. Jadi kalau seandainya ada seorang ibu kemudian melahirkan anak perempuan, itu langsung dibunuh. Kenapa? Karena mereka merasa malu manakala memiliki anak perempuan. Kemudian akhlak yang tidak baik lagi yang biasa mereka lakukan itu mereka suka berjudi, ya, mabuk-mabukan, kemudian berzina, yang mereka suka mencuri. Hukum yang dipakai pada masyarakat jahiliyah itu ada hukum rimba, ya. Jadi hukum rimba itu apa? Siapa yang kuat dia berkuasa, dan siapa yang lemah Ditindas. dia ditindas, seperti itu. Dan hukum perkawinan, pernikahan yang mereka anut pada saat itu adalah poliandri. Apa itu poliandri? Poliandri itu satu wanita boleh berhubungan dengan beberapa laki-laki gitu. Jadi satu wanita boleh berhubungan dengan
beberapa laki-laki. Ketika si perempuan tersebut sudah hamil, kemudian melahirkan, maka si laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan si perempuan itu dipanggil, ya dijejerin gitu ya, dipanggil, kemudian si perempuan itu memilih ya, siapa di antara laki-laki tersebut yang dia sukai. Kemudian kalau sudah terpilih, maka si laki-laki tersebut tidak boleh menolak dan dia harus menjadi suaminya. Itu mungkin Bu ya, beberapa akhlak yang tidak baik yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Setelah Rasul diutus, Rasul sedikit demi sedikit dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa merubah ya tatanan yang tidak baik ini menjadi baik. Ya, yang paling pertama kali dirubah itu adalah Rasul menghancurkan berhala dulu. Kita kenal dengan istilah Futuh Mekah. Rasul datang ke Mekah, kemudian bisa mengalahkan orang-orang Mekah, kafir Quraisy pada saat itu. Yang paling pertama kali dihancurkan itu adalah berhala dulu. Kemudian sedikit demi sedikit ya Rasul melarang perbuatan zina, kemudian mencuri, yang minuman keras dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang juga perempuan luar biasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda dengan sebelum diutuskan Nabi besar Muhammad SAW. Wah, alhamdulillah ternyata peran Rasul itu sangat penting. Makanya kenapa kita harus menjadikan Rasul itu sebagai idola kita? Karena khususnya kita nih yang para wanita, kita ditinggikan derajat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan terakhir nih Ustadz, selain dari sifat terpuji Rasul yang 4 ini, kita kan udah tahu dan diajarin juga di sekolah ya Ustadz, bahwasannya sifat terpuji Nabi itu ada 4, sidik, amanah, tablik, dan fatona. Kira-kira ada lagi nggak sih Ustadz sifat atau akhlak Nabi yang bisa kita tirukan dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya banyak sekali akhlak Rasul yang terpuji yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selain tadi sifat mulia, sidik, amanah, tablik, fatona, di antara yang pertama, Rasul itu rajin ibadah. Ya, dalam salah satu keterangan dari Siti Aisyah, ya, Rasulullah pernah melaksanakan sholat semalaman suntuk gitu ya, melaksanakan sholat tahajud sampai 12-13 rakaat. Ya, sampai-sampai kakinya itu bengkak. Kemudian Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa Rasul melaksanakan ibadah sampai bengkak kakinya? Jawab Rasul, tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakuran, ya, hamba yang bersyukur seperti itu. Ya, Rasul saja rajin ibadahnya, melaksanakan ibadahnya luar biasa sampai bengkak kakinya. Makanya kita harus tiru. Ya, Rasul rajin melaksanakan ibadah, maka kita juga harus rajin melaksanakan ibadah. Yang kedua, ya, Rasul itu rajin menuntut ilmu. Ya, bagaimana Rasul tidak cerdas gitu ya? Rasul hafal Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Yang kedua, rajin menuntut ilmu. Ya, jadi kita harus rajin menuntut ilmu. Rasul sendiri kan luar biasa rajinnya belajar kepada malaikat Jibril gitu ya, ketika ayat yang pertama turun surat Al-Alaq, Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq, kata Rasul, ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Tapi terus didesak sama malaikat Jibril sampai Rasul itu bisa. Nah, itu kan tanda bahwa Rasul itu rajin menuntut ilmu. Makanya kita harus rajin menuntut ilmu. Karena kalau kita ingin hidup lebih mudah, ya dengan ilmu hidup itu menjadi mudah. Betul. Yang ketiga, hormati orang tua dan gurumu. Ya, jadi kita harus bisa menghormati orang tua dan gurumu. Ya, ada kita hari ini karena ada orang tua kita. Makanya dosa besar kalau seandainya kita durhaka kepada orang tua. Kepada guru kita juga kita harus menghormati. Kenapa? Karena kita pintar, sukses hari ini karena jasa dari guru-guru kita. Kemudian ya, yang terakhir yang bisa kita teladani dari sifat Rasul itu adalah peduli terhadap sesama. Ya, makanya kunci sukses Rasulullah SAW yang menyebarkan agama Islam dengan waktu yang sangat singkat. Berapa Bu? 23 tahun, bayangkan. 23 tahun. Rasul diangkat menjadi Rasul 40 pada usia 40 tahun, kemudian Rasul wafat 63. Jadi 63 dikurangi 40, 23. Hanya dengan waktu 23 tahun Rasul bisa merubah peradaban dari zaman gelap menuju zaman terang menerang. Apa di antara itu? Rasul itu memiliki sifat peduli terhadap sesama. Ya. Dalam salah satu keterangan dijelaskan ya, ada seorang Yahudi, ya Rasul ketika mau melaksanakan sholat, kemudian di tengah jalan itu ada orang Yahudi. Ya, di rumahnya itu udah siap-siap di atas rumahnya itu ya sampah. Kemudian ketika Rasul melewati rumah tersebut, langsung sampah tersebut ditumpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.
Begitu terus begitu sampai suatu hari ketika Rasul lewat ternyata tidak ada, Bu. Tidak ada yang melemparkan sampah ya ke atas Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya ke tetangganya, ada apa dengan orang tersebut? Ternyata orang tersebut dalam keadaan sakit, ya, sakit. Kemudian Rasul menengok orang tersebut dan kata orang yang sakit tersebut, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling pertama menjenguk saya. Sementara tetangga tidak ada yang menjenguk, tapi Rasul pernah disakiti, pernah dianiaya, engkau adalah orang yang paling pertama menjengukku. Karena itu aku bersaksi di hadapanmu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu mungkin, Bu, ya, akhlak terpuji yang bisa kita tiru dan kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, benar sekali. Ternyata Rasul itu benar sosok suri tauladan yang baik bagi kita karena banyak sekali sifat-sifat akhlak-akhlak yang kita bisa tiru di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak. Wah, terima kasih ya Pak untuk pelajaran dan sharing ilmu yang sangat luar biasa pada kali ini. Mudah-mudahan adik-adik kita yang sedang menonton bisa menjadikan Rasulullah satu-satunya sebagai idola dan tuntutan di dalam hidupnya. Nah, dan untuk adik-adik yang ingin bertanya, silahkan kalian bisa bertanya langsung atau melalui ruang chat Zoom. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ramadan Extraordinary SMK Pelita Ciampea.